Apa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun, Pi. Apaan sih? Kok lu berdua udah balik sih? Yang terakhir mas ingat sebelum lupa apaan? Ayo, jalan dong, Om. Iya, kan mikir dulu, Bos. Nanti kalau main jalan aja bos marah lagi. Mbak Desi, apaan sih, Nam? Kamu repot amat. Itu Dan Junaidi main catur sendirian. Loh, itu kan biasa. Iya, tapi itu biji caturnya jalan sendiri. Jalan sendiri gimana sih, Nam? Jalan sendiri, kayak disulap gitu. Ayo, kita lihat deh. Ayo, kalau nggak percaya. Gimana nih, Om? Iya. Kasih benang aja. Pakai benang lon. Cepet. Yes. Mana, Nam? Ini nih tadi biji catur yang... Apaan sih nih? Oh, tahu tuh, Inam. Tadi saya nggak lihat tuh ada benang ini. Jadi kayaknya tuh biji caturnya jalan sendiri gitu. Hai, Nam nih suka ada-ada aja. Maaf deh, habis kirain Denjun udah bisa sulap. Ledek lu, Nam. Jadi Pak Rukmana berangkat ke Jerman, Pak? Jadi, tadi jam 10 berangkatnya. Sekarang Papa jadi tahu bahwa yang selama ini ngerecokin perusahaan itu ternyata Pak Prakoso. Teman lamanya Pak Rukmana atasan Papa di kantor ini. 6. Air jeruk untuk Bapak ya. Dari mana Papa tahu kalau yang recokin itu Pak Prakoso? Tadi dia telepon. Rupanya dia tahu Pak Rukmana pergi ke Jerman. Dia telepon. Dia bujuk Papa untuk pindah ke perusahaan dia. Dijanjikan hadiah-hadiah muluk-muluk. Dan karena Papa tahu bahwa perusahaan kita tuh bergerak di bidang yang sama, Papa ambil kesimpulan bahwa dia itu yang selama ini melakukan sabotase satu usaha kita. Loh, katanya Pak Prakoso itu teman lamanya Pak Rukmana, Pak. Kok malah ngerjain sendiri? Mereka tuh sudah bersaing dari waktu masih kuliah dulu, Ma. Masalahnya yang bikin saya pusing ini, Pak Prakoso ini orangnya suka curang. Bahkan dia nggak segan-segan menggunakan cara-cara mafia. Kalau gitu lapor polisi aja, Pak. Sulit, Ma. Kalau nggak ada bukti-bukti yang konkret tuh sulit. Herannya lagi, tiap gerak-gerik kita itu dia pasti tahu. Kalau gitu pasti ada karyawan Papa yang jadi mata-mata mereka. Kata Om Jin, ada jin atau setan yang bisa memperlihatkan diri pada manusia, terutama yang penakut. Iya, betul. Tapi Om, ada setan perempuan yang sering sekali memperlihatkan diri pada manusia, baik yang penakut atau yang berani, dan orang menyebutnya kuntilanak, Om. Oh, itu karena dia mempelajari ilmu memperlihatkan diri itu secara khusus. Katanya semakin tua jin itu semakin sakti. Berarti Om Jin lebih sakti dong dari kuntilanak itu. Dan berarti Om Jin bisa dong menyamar sebagai manusia seperti kuntilanak itu. Kenapa bos menanyakan hal itu? Saya ingin Om Jin menyamar jadi sopir Papa. Baiklah bos, tapi aku harus puasa dulu 2 hari dan menciptakan pakaian khusus untuk keperluan itu. Ayo, Jun. Tapi gue nggak jamin ya. Iya, ntar gue usahain. Oke, yuk dah. Telepon siapa sih lu? Serius amat. Udah 6:30 nih. Kebeneran Pak. Tadi temen Jun minta tolong. Maksudnya Jun sendiri minta tolong. Ini deh usul deh ke Papa. Kamu nih ngomong belepotan. Yang jelas dong. Gini Pak, barusan temen Jun telepon. Dia tuh minta tolong. Katanya kalau boleh Omnya kerja di sini deh. Jadi Sebagai supir Papa. Jadi supir? Tau nggak Pak? Dia tuh orangnya rajin, cekatan, dan asal tahu aja. Dia tuh bekas jagoan, Mbak. Kita kan nggak punya supir, Pak. Kita lihat aja. Suruh datang ke kantor Papa nanti ya. Dari temannya Jun. Iya betul Pak. Amin. Namanya? Ya itu Pak, Amin. Oh, silakan. Amin. Masih ada hubungan famili dengan Saddam Hussein? Enggak, kenapa ya Pak? Wajah Anda mirip. Iya kalau wajahnya memang sudah mirip Pak, tapi nasibnya belum sampai. Halo? Pak Rukmana? Baik Pak, Alhamdulillah. Iya.
Ya Pak, sebentar Pak. Siapa namanya Pak? Van Klompen ya? Baik Pak. Siapa? Oh Pak Prakoso. Tadi nelpon, dia nyuruh saya datang ke kantornya. Enggak kok Pak, saya nggak takut. Bener, ya. Baik, terima kasih Pak. Stefani, tolong kemari sebentar. Pak Amin, tunggu di luar aja ya. Baik, Pak. Permisi, Pak. Mari. Stefani, besok jam 2 siang kamu jemput Van Klompen di Bandara Cengkareng ya. Van Klompen ini siapa, Pak? Dia seorang utusan dari Frank Hoffman, seorang pengusaha Jerman yang sekarang sedang ditemui sama Pak Rukmana. Dia orang Belanda, tapi dia pintar ngomong bahasa Indonesia. Tapi Van Klompen yang ini nggak ada hubungannya dengan Klompen Capir kan, Pak? Nggak ada. Kamu nih ada-ada aja. Iya. Kejar mobil itu cepat! Cepat kejar mobil itu. Mau apa sih itu orang? Tenang aja, Bos. Ada apa, Bung? Ikuti mobil itu. Kenapa? Ada apa? Mana sepatu saya? Terus tujuannya kemana? Gua bilang jangan banyak tanya. Loh, kalau nggak tahu tujuannya nanti kehilangan jejak bagaimana? Brengsek lu. Ke kantor Pak Prakoso. Lihat kaki gua kepanasan. Awas lu. Ayo, buka panas nih kaki gua, awas cepet dong. Buka pintunya lama amat sih. Pintunya macet, Om. Sepatunya mana, Om? Gua nggak mau tahu. Pokoknya kejar tuh mobil. Cepet lah. Sebelum pulang minta minum dong. Haus banget nih. Boleh. Loh, makanan apa nih? Itu sabun. Kalau sabun kenapa? Memangnya nggak boleh? Permisi. Dasar super gemblong. Mau sabun kok dilelaki. Nah. Halo, Stefani. Bagaimana? Lancar? Aduh, Pak, saya tidak bisa menemuinya. Ternyata si Van Klompen itu tergabung dalam misi dagang Jerman dan mereka akan langsung ke hotel, Pak. Iya, saya sekarang masih di airport nih. Ya sudah, kamu kembali saja ke kantor. Saya akan menemuinya langsung ke hotel. Ya. Apa itu yang namanya Van Klompen ya? Anak buahnya Pak Prakoso. Pasti dia ditugaskan oleh Prakoso. Mereka mau memotong bisnis kami. Brengsek tuh orang. Amin, kamu cari tempat parkir ya? Ya Pak, baik Pak. Saya mau jalan kaki ngejar Van Klompen sama orang itu. Kamu tidak pakai celana. Apa maksud? Apa begini? Lucu. Mr. Klompen,
Ya, saya Bondan. Ah, Mr. Bondan main Klompen. Mr. Rukmana banyak cerita tentang Anda. Dia bilang Anda orang baik. Mobil di depan ini nggak mau maju lagi. Dari mana? Hantu. Saya bingung, Pak. Apakah Menir Van Klompen yang ahli sulap atau gedungnya yang punya keajaiban? Nah, atau ada penghuninya, Pak? Penghuninya ada dong. Kalau tidak bisa bangkrut. Maksud saya? Ya sudah. Jangan dipikirkan yang berbau tahyul itu. Saya dapat info bahwa Mr. Van Klompen ini tergolong buaya darat. Doyan perempuan. Nah, kita kasih saja Pramuni Iman. Gimana kerjanya si Amin, Pak? Bagus, gesit lagi. Segala sesuatu dikerjakan dengan serba cepat. Nah, tolong ambilin jerukmu. Tapi dari tadi sore kok Desi nggak lihat dia sih, Pak? Papa suruh dia ngawal Stefani ke hotel. Sekalian barangkali Van Klompen perlu kendaraan ke sana kemari, jadi ada yang nganterin. Pak Men, tunggu di sini aja ya. Iya, Sus. Biar aku dulu ketemu sama Menir. Kalau semuanya sudah kusiapkan, kamu kan tidak perlu capek-capek lagi. Biar bagaimanapun, saya tetap harus menemuinya juga loh. Iya kan? Iya, nanti dia akan bilang, saya tidak ada keperluan apa-apa. Saya di kamar saja. Pak Prakoso bisa aja. Ya silakan duluan deh ke kamarnya. Biar saya ambil kipas yang masih ketinggalan di mobil. Pak Men? Men? Pak Men? Ada apa ya, Sus? Saya di sini. Cepat. Ya ampun, kemana aja sih Pak Amin? Loh, saya berdiri saja kok. Tidak jauh dari tempat Sus ngobrol dengan Pak Polo, orang suruhannya Pak Prakoso itu. Loh, kamu kenal dengan orang yang itu tadi? Oh, kalau kenal sih enggak. Cuma Pak Bondan pernah ngasih tahu. Hah? Ya sudah, cepat ambilkan kipas saya di dalam situ. Baik, Sus. Selamat malam, silakan. Terima kasih ya. Hari besok saya ke sana. Terima kasih. Selamat malam, Menir. Oh, begini cara bisnisnya. Tadinya cewek itu mau kusulap jadi monyet. Tapi kasihan, bisa-bisa Van Klompen jatuh pingsan. Akhirnya si Polo yang kukerjain. Hebat Om. Nah, sekarang urusan besok yang harus kita pikirkan. Beres, Bos. Amin. Kita ke kantor ini dulu ya. Loh, ini kan bukan kantor bos saya, Menir. Iya, saya tahu, tapi cuma sebentar. Setelah itu, kita ke kantor kamu. Ayolah, Bondan tidak akan marah. Nanti dulu, Menir. Dari mana Menir tahu kalau bos saya tidak akan marah? Kalau nanti dia marah bagaimana? Nih. Saya tanggung jawab. Tidak usah takut, oke? Yang terhormat Bapak Bondan, saya akui terus terang yang selama ini jadi mata-mata Pak Prakoso di perusahaan ini adalah saya. Karena sekarang rahasia saya sudah terbongkar, maka mulai hari ini, dengan hormat, saya mohon berhenti dari perusahaan ini. Atas bimbingan Bapak kepada saya selama ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga perusahaan ini tambah sukses. Hormat saya, Stefani. Nggak nyangka. Tapi rahasia apa yang terbongkar? Dan siapa yang bongkar? Si Amin barangkali. Tapi si Amin juga besok minta berhenti. Mau pulang kampung katanya. Kalau nanti Menir Van Klompen datang, kalian harus berdiri dan tersenyum agak ramah, tapi agak genit. Baik, Pak. Nah, itu dia datang.
Kalian bersiap-siap. Kamu di sini dulu. Selamat pagi, Menir. Silakan Menir. Masuk. Pak, ini Mister. Dari mana ini? Loh. Benak tikus. Pergi, Amin. Amin. Mau kemana Menir? Ingin ke kantor Bondan. Kantor ini jorok. Tunggu Menir. Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, bangun, Pi. Apaan sih? Kok berdua udah balik sih?